Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz Syafi'i dari Fakultas Sistem Informasi Universitas Nasional. Di sini saya akan menjelaskan paper yang telah saya buat yang berjudul Botnet Forensic Analysis Using Machine Learning. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari botnet. Botnet merupakan sekumpulan program yang saling terhubung melalui internet yang berkomunikasi dengan program-program sejenis untuk melakukan tugas tertentu. Abstrak. Analisis forensik botnet membantu dalam memahami sifat dari serangan dan modus operasi yang digunakan oleh para penyerang. Serangan botnet sulit dilacak karena pesatnya, sifatnya epidemi, dan ukurannya yang lebih kecil. Mesin belajar bekerja sebagai obat mujarab untuk serangan botnet. Ini tidak hanya memfasilitasi pendekatan, tetapi juga membantu mencegah serangan bot. Rancangan inkuisisi yang diusulkan berupaya meningkatkan kualitas hasil melalui pendeteksian botnet dan analisis forensik yang komprehensif. Skenario ini telah diterapkan dalam 8 kombinasi yang berbeda. Teknik pengelompokan ensemble untuk mendeteksi bukti botnet. Studi ini juga dibandingkan dengan pengelompokan ensemble dengan klasifikasi tunggal yang menggunakan parameter yang berbeda. Hasil menunjukkan bahwa model yang diusulkan dapat meningkatkan akurasi atas pengelompokan tunggal. 1. Pengantar. Sistem belajar cerdas ini dapat membaca tindakan dan perilaku para pengguna di dunia maya. Hal ini dapat dengan mudah mendeteksi perilaku dan aspek dari setiap kegiatan di media sosial. Namun permasalahannya ialah komunitas tersebut hanya bekerja untuk kepentingan sendiri dan dapat merugikan orang lain. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari botnet. Botnet dapat menyelinap ke komputer atau jaringan melalui banyak cara. Melalui perangkat lunak yang digunakan telah ketinggalan zaman. Jadi kalau kita membuka internet komputer, kemungkinan akan terkena virus. Dalam penyebaran biasanya menggunakan Trojan. Trojan berfungsi untuk memperoleh informasi dari target dan mengandalkan target untuk mengunduh atau seperti program antivirus jahat. Sebagian besar para peneliti telah menggunakan kombinasi tunggal berdasarkan pengelompokan, sedangkan di sini 5 kombinasi yang berbeda dari pengelompokan berbasis yang telah diterapkan, yaitu sebagai berikut. Pertama, rancangan botnet model inkuisisi yang diusulkan bertujuan meningkatkan kualitas dengan mempertimbangkan setiap aspek pendeteksian, analisis, dan forensik botnet. Kedua, probabilitas yang lebih baik untuk mendeteksi keakuratan nilai serangan. Ketiga, efisiensi yang ditingkatkan dari composite ensemble untuk mendeteksi botnet lebih dari satu golongan. Keempat, tabel komparatif untuk keakurasi, ketepatan, mengingat, dan FI skor menggunakan 8 kombinasi yang berbeda dari pengelompokan ensemble berbasis. Kelima, analisis komparatif dari pengelompokan ensemble yang diajukan oleh para penulis. 2. Botnet model menanyakan atau memeriksa. Ada 2 cara untuk mengevaluasi aspek keamanan jaringan, yaitu pencegahan dan deteksi. Sistem pencegahan dan deteksi dapat dilakukan dengan sistem deteksi intrusi atau ID. Tantangan utama tim forensik botnet ialah menganalisis bukti digital kejahatan cyber.
Pola praksi yang diusulkan ini dapat meningkatkan mutu hasil analisis bukti jahat secara khusus untuk sebuah botnet. Model ini berfokus pada investigasi berbagai jenis serangan botnet dan membantu dalam identifikasi, deteksi, dan klasifikasi botnet dan menganalisis niat menyerang. Selain itu, model ini menganalisa berbagai serangan termasuk cybercrime pada jaringan. Berikut ini adalah contoh model yang diusulkan untuk mendeteksi jaringan. Pertama, ada data source. Ini adalah tahap yang pertama dari model forensik botnet yang digunakan untuk mengumpulkan semua data dari jaringan atau sistem. Hal ini dilakukan dengan menggunakan analisis forensik botnet dan alat pemantauan seperti Wireshark, Tapdump, dan Silent Runner. Kedua, traffic agent. Informasi spesifik yang telah dikumpulkan dalam tahap sebelumnya. Semua informasi dikumpulkan dalam data repositor. Repository digunakan untuk mengambil data bila diperlukan. Yang ketiga, traffic center. Semua paket jaringan ini dianalisa untuk mengumpulkan jejak serangan dan mengidentifikasi niat si penjahat. Keempat, network traffic filtration. Di tahap ini, isinya berkonsentrasi penuh pada paket-paket yang tidak diinginkan. Ada dua cara untuk melakukan seperti whitelist dan blacklist. Yang pertama, whitelist. Ini merupakan sebuah set paket yang tidak menular di alam, misalnya antivirus. Yang kedua, ada blacklist. Blacklist dapat digunakan untuk menyaring malware dan mendeteksi apakah mereka robot atau tidak. Dalam tahap selanjutnya, di masa depan, fasilitas ini memudahkan mengidentifikasi dengan mudah aktivitas berbahaya. 3. Hasil dan diskusi. Pendekatan reaktif mengacu pada bukti yang harus dipertahankan di suatu tempat setelah serangan bot. Bukti ini diterapkan lebih jauh dalam analisis lalu lintas botnet dan untuk mendapatkan informasi yang relevan dari laporan tersebut. Untuk tujuan ini, mesin belajar model 1 telah diambil, yang mengungkapkan analisis menggunakan pengelompokan tunggal. Gambar berikutnya merupakan chart pembanding dalam pengelompokan tunggal. Bisa kita lihat ada 3 kolom warna yang berbeda di dalam chart pembanding ini. Gambar berikutnya merupakan chart pembanding dalam pengelompokan tunggal. Bisa kita lihat ada 3 kolom warna yang berbeda di dalam chart pembanding ini. Kolom merah menampilkan keputusan. Kolom biru menampilkan KNN. Sedangkan kolom warna hijau menampilkan SVM. Kemudian tabel 3, comparison chart, menunjukkan tabel perbandingan dan pengelompokan yang berbeda. Yang terakhir gambar chart 5, ensemble comparison, menunjukkan perbandingan ensemble dari klasifikasi. Bar biru muda, gabungan Adabus dan pohon keberuntungan. Bar oranye, gabungan Adabus dan KNN. Bar hijau, gabungan voting, KNN, dan decision tree. Bar kuning, gabungan begging dan KNN. Bar biru tua, gabungan voting, decision tree, dan SVM. Bar abu-abu, gabungan begging dan decision tree. 4. Peningkatan akurasi. Hasil menunjukkan bahwa pengelompokan ensembles memberikan hasil yang lebih baik karena gabungan beberapa algoritma untuk analisis botnet.
Pengamatan memperlihatkan bahwa pohon keputusan sangat fleksibel, mudah dimengerti, dan mudah diawetkan. Chart yang sederhana cenderung membuat data pelatihan lebih canggih sehingga teknik lain pada umumnya harus memangkas pohon dan menyesuaikan prosedur pemangkasan. Ini adalah contoh tabel yang menunjukkan analisis perbandingan penulis lain dengan karya yang diusulkan. 5. Pengembangan metode. Penelitian dengan klasifikasi intrusi yang sudah ada dipandang masih perlu dilakukan optimasi sebagai bentuk perkembangan penelitian dan proaktif dalam identifikasi dengan kemunculan intrusi baru. Ide untuk mengembangkan dan meningkatkan keakuratan hasil. Pertama, selalu meningkatkan keakurasian terhadap keamanan. Kedua, harus berhati-hati mengunduh aplikasi, karena sebagian besar malware membuat botnet mengandalkan social engineering untuk memancing pengguna mengunduh malware atau mengklik tautan yang akan membawa mereka ke situs jahat. Yang ketiga, memakai antivirus untuk melindungi perangkat dari botnet. 6. Penutup dan pekerjaan di masa depan. Botnet forensik menggunakan teknik ilmiah untuk mengumpulkan, memeriksa, menganalisis, dan mendokumentasikan potongan bukti digital dari sumber digital dan perangkat keamanan jaringan. Model inkuisisi dapat dilaksanakan untuk botnet forensik di masa depan. Mesin teknik belajar dapat digunakan dalam menganalisis data besar serangan botnet dengan kombinasi pengelompokan ensemble. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.